Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurru Allah ta'ala syai'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat. Ada muslimat? Ada ya? Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu maghrib ini kita diberi taufik oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menunaikan kewajiban besar salat maghrib, kemudian ditambah zikir dan salat ba'diyah. Mohon ini kita istiqomah melaksanakannya ya. Salat maghrib, bahkan kalau sebelum maghrib antum salat qabliyah maghrib juga gak apa-apa ya. Atau salat tahiyatul masjid yang datang awal, kemudian salat maghrib, zikir ba'da shalah, kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib. Ini termasuk salat sunnah ratibah muakkadah ya. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim itu sholat 12 rakaat selain sholat fardu, maka akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga ya. Rinciannya 12 itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur ya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 kali salam tentunya ya. Jadi kalau kepengen dapat 4 rakaat ya datangnya harus awal. Nah, karena rata-rata zuhur itu jeda waktu iqamahnya tidak panjang ya. Jadi usahakan ini ya, kita jaga. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur ya. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12 rakaat. Fadilahnya dahsyat. Saya kalau melihat iklan rumah ya, sudah di atas MM-an gitu, 1,5 M ya, saya nyerah. Tapi dengan 12 rakaat ini yang insya Allah tidak harus libur kerja ya, tidak harus lapar-lapar, masih semua masih ini, nggak ngantuk juga, insya Allah dapat rumah di surga. Rumah di surga itu kalau dijual kira-kira laku berapa? Kalau seandainya sekarang ini benar-benar ada orang bisa beli rumah dan nanti dapat rumah di surga, wani piro saja? Ya? Masya Allah. Iya, itu gambarannya. Yang pertama ya, mari kita tingkatkan ibadah kita ini. Nggak usah muluk-muluk dulu. Salat fardu jaga dengan baik, usahakan tidak masbuk, qabliyah ba'diyah. Ini yang muakkadah saja ya, masih bisa ditambahi lagi. Dzikir ba'da shalah. Dah itu satu paket, 5 kali sehari. Insya Allah nanti kalau ini sudah kita jaga bisa naik peringkat ya, naik peringkat. Mudah-mudahan kita bisa mudah bangun sebelum subuh, setidaknya dapat sholat witir. Tapi kalau tidak ya, kita dari sini ini mulainya ya, jaga sholat 5 waktu plus sholat sunnah dan zikir ba'da shalah. Yang kedua, ini saya
gencar saya promosikan. Hanya dengan bermodal tiga hal kita bisa mengadakan majelis yang sangat istimewa. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lama-lama makin banyak yang ikut. Mudah-mudahan tertarik dari promosi ini. Promosi ya. Iya, harus saya promosikan. Di luar sana itu promosi itu ternyata efektif kan? Apalagi kalau ada barang-barang branded diskonnya 70% plus 20. Wow, subhanallah. Beberapa hari yang lalu itu Holland Bakri Holland apa Holland Bakri itu ngadain ulang tahun, ada diskon, itu orang pada ngantri keluar itu hanya beli roti, beli molen ya. Nah, Masya Allah, masa kita kalah dengan itu? Promosikan begini, mudah-mudahan masjid-masjid itu hidup ya dengan modal tiga ini. Pertama apa? Al-Quran. Yang kedua masjid, dan ketiga adalah kaum, jamaah. Jamaah itu ya bisa 5, bisa 3, bisa 10, bisa 50, bisa 100. Ya, dengan hanya ini, kalau mati-matinya ada 5 orang, insya Allah sudah cukup. Apalagi segini banyaknya. Quran, masjid, dan orang-orang yang siap duduk di masjid. Waktunya mutlak. Rasulullah SAW tidak menentukan waktu. Pokoknya Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid mempelajari kitab Allah Al-Quranul Karim ya, dan mengkajinya, membaca dan mengkajinya ya, melainkan akan Allah turunkan sakinah, ketenangan ya. Illa ghasyat alaihimur rahmah dulu ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan ya. Kemudian diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikerumuni oleh para malaikat, dan Allah sebutkan orang-orang yang hadir itu di hariban Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Fadilah yang luar biasa ya. Dan alhamdulillah tidak ada waktu, tidak ditentukan waktunya. Inilah termasuk baca Quran itu Rasulullah SAW memerintah juga tidak ditentukan waktunya, mutlak. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, tidak ada ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh. Jadi kita bisa mengatur bagaimana Al-Quran itu bisa masuk dalam sebagian waktu kita, karena memang nyatanya orang berbeda-beda. Kalau di format ba'da subuh, antum-antum yang belum pensiun, kerjanya di Jakarta, jangan di sekarang punya, aduh, saya nggak bisa ini, karena waktu itu antum apalagi subuh sekarang itu sudah agak siang, mungkin jam 5 baru selesai, ya, antum buru-buru. Alhamdulillah tidak di format, tidak ditentukan waktunya, mutlak. Kita yang ngatur. Juga tidak ada batasan harus 1 juz, nggak ada. Antum bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu, sesuaikan dengan. Mari kita berebut untuk mengambil bagian dari keberkahan Al-Quran ini. Ganjarannya per huruf. Coba kalau orang itu mati, wafat, sudah nabung dulu itu waktu hidupnya sudah khatam 100 kali, khatam 1000 kali. 1000 terlalu tinggi ya, 100 kali, 200 kali. Alhamdulillah. Tinggal mengharap kepada Allah. Setelah kita beramal kan berharap. Tapi kalau kita tidak beramal, ngarep apa? Nah, Quran sudah kita baca, mengharap ya Allah mudah-mudahan Engkau berkenan menerima bacaanku ini. Atau kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan memang kita punya tilawah, punya zikir, punya salat, punya amal baik, berbakti kepada kedua orang tua, kita berbuat baik kepada keluarga, anak istri, ya, kita nafkahi, itu semua adalah investasi akhirat. Taib. Jadi alhamdulillah ya, malam ini kita dimudahkan oleh Allah. Tempat kita di masjid sudah memenuhi syarat yang kita kaji Al-Quran dan kumpul sekian banyak orang. Insya Allah malam ini kita melanjutkan menelaah 3 surah yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Ya, barang siapa yang minat melihat kiamat, silakan baca surah At-Takwir. Alhamdulillah sudah selesai ya. Saya Pak Ali ya. Berarti sekarang kita masuk surah yang kedua. Kebetulan yang 2 ini berurutan ya. Infitar. Nanti yang ketiga itu Al-Insyiqaq. Tapi itu terjeda oleh surah Al-Mutaffifin ya. Nah, baik. Kita awali dengan tilawah ya. Anak bacakan
surah ini, mudah-mudahan tilawah ini menambah keberkahan dan kebaikan majelis kita ini. Untuk perhatikan ya, tidak ada bacaan yang lebih istimewa daripada Al-Qur'anul Karim. Ya. Bacaan membaca secara harfi atau tilawah lafdhiyah, kita baca lafaz-lafaz Al-Qur'an, itu ibadah. Ya. Lainnya itu tidak ada. Antum baca hadis Nabi SAW tidak bernilai ibadah membacanya, apalagi ganjarannya per huruf, tidak ada. Bahkan hadis qudsi tidak bisa menggantikan Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada imam baca hadis qudsi, ya, setelah Fatihah misalnya, enggak. Hadis qudsi itu meskipun firman Allah, tapi tidak sebanding dengan Al-Quranul Karim. Ya. Nih harus kita kembalikan sebelum kita baca ini itulah. Antum yang hobi politik pasti tiap hari berburu berita politik. Antum yang hobi apa namanya? Hobi apa? Hobi apa? Hah? Pura-pura malu. Antum pasti punya hobi-hobi macam-macam lah. Bola pasti tiap hari berburu bola. Nah, orang Islam sebelum baca berita ini itu mestinya baca Al-Quran. Ada berita-berita dahsyat termasuk yang insya Allah nanti kita akan tadabburi pada pertemuan kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Kita baca sampai di situ. Silakan baca terjemahnya. Yang masih awas, ada yang bawa terjemahnya? Antum baca terjemah? Oh enggak ada. Mana yang baca? Dengan nama-nama Allah, dengan menyebut nama-nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan dirimu seimbang, tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatan. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Jazakallahu khairan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita baca ayat ini kemudian ditadaburi berdasarkan terjemahannya, saya yakin sudah banyak yang bisa kita resapi, kita fahami ya. Pantes surah ini direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa saja yang ingin melihat kiamat seperti melihat dengan mata kepalanya sendiri, ya silakan baca surah ini. Baik. Makna ayat. Makna ayat-ayat ini maksudnya tafsirnya ya. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menggunakan ta'bir pengungkapan makna ayat. Artinya adalah tafsir ayat-ayat yang mulia ini. Qauluhu ta'ala. Beginilah para ahli tafsir ketika ingin menafsirkan ayat-ayat Allah. Diawali dengan setidaknya qauluhu ta'ala, firman Allah yang maha tinggi. Ya, jangan sampai kita itu membaca ayat tidak sadar kalau ini ayat Allah. Ya, ini untuk isy'ar, untuk menyadarkan bahwa yang akan ditafsirkan ini adalah firman Allah. Menafsirkan firman Allah itu ada etikanya. Sebagaimana membacanya pun ada etikanya. Ya, membaca sebelum kita memperbaiki bacaan kita adalah niatnya, ikhlaskan. Ya, niat kita membaca Quran karena Allah, mengharap ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca dengan sebaik-baiknya. Ya. Ada ilmu khusus untuk menjaga kesalahan baca Al-Quran secara lafzi, namanya ilmu tajwid. Ya. Ada ilmu untuk mengawal supaya tafsir Al-Quran itu akurat. Ya, ini lebih rumit daripada tajwid. Ya, tidak mesti orang yang bagus bacaannya otomatis mampu menafsirkan, karena ini perangkatnya lebih banyak lagi. Maka yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk kejujuran. Kita kalau ngaji tafsir itu ada rujukannya. Jangan misalnya saya bukan nggak mampu menafsirkan, tiba-tiba datang menafsirkan secara lepas. Ya, itu tidak level kita. Makanya disinilah kita bersyukur kepada Allah dengan banyaknya para ulama yang mampu menafsirkan Al-Quran. Melalui telaah tafsir-tafsir itu, insya Allah usaha kita memahami Al-Quran tidak salah jalan. Ya. Tapi kalau lepas begitu saja, apalagi ditafsirkan sak karpe dewe gitu ya, ngerti ya tuh? Kalau orang sini semau gue ya. Nah saya itu orang Jawa, istri saya orang Betawi. Jadi kalau istilah saya itu sak karpe dewe, istilah istri saya dan kerabat-kerabatnya semau, astagfirullah, apa jadinya? Ya, apa jadinya? Nah ini beliau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan qauluhu ta'ala, firman Allah yang maha tinggi. Kalau sudah sampai ini kita resapi, Al-Quran tidak pernah bohong. Jadi semua berita yang ada di dalam Al-Quran, kita sebagai orang Islam harus yakin kalau ini benar adanya. Gak ada hoak. Nah, yang hoak itu ada di Apple, itu banyak hoak. Samsung. Itu benar nggak, Pak Dedi? Ejaannya itu bener Samsung bacanya gitu. Tapi saya pernah dengar itu bukan Samsung, apa ya? Ya udah tulisannya pokoknya begitu ya, begitu aja lah. Atau di Oppo, apalagi yang HP-HP yang populer itu banyak hoak loh, hati-hati. Ya, hati-hati kalau ini adalah firman Allah. Idas sama'un fatarat. Apabila langit terbelah runtuh. Ya kemarin yang kita pelajari idas sama'un syaqqat. Itu kan? Idza syamsu kuwirat. Nanti yang berikutnya yang ketiga idas sama'un syaqqat.
Ini berita tentang langit. Kejadian yang nanti akan menimpa langit. Ya. Ai insyaqqat terbelah. Kalau hari ini langit terbelah belum? Langit hari ini. Antum tadi sempat menatap langit enggak? Sekarang ini jarang orang dongak ke langit itu. Tapi enggak retak kan? Belum terjadi. Nah, ketika langit ini belum terjadi, ya, kita diperintah untuk melihat. Afala yanzuruna ila as-samaa'i afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at. Maka sekarang itu banyak orang begitu mudah durhaka kepada Allah karena apa-apa yang digunakan sebagai media untuk mengasah iman itu tidak dipraktekkan. Ya, langit. Ketika belum Allah hancurkan, masih tegak kokoh. Ini bukti kekuasaan Allah. Kemarin maksudnya beberapa bulan yang lalu. Ya, kemarinnya saya itu kadang-kadang setahun yang lalu saya juga nyebutnya kemarin. Kayak dekatnya orang Jawa, perak, dekat itu nggak taunya 10 kilo itu menurut Anda. Ya. Antum asyaddu khalqan amis sama, ingat-ingat dulu itu di surah apa itu An-Nazi'at kan, kamukah yang lebih sulit atau langit? Kalau Allah mampu menciptakan langit, apalagi cuma nanti menghidupkan kamu, ya, kemudian memberi balasan yang seadil-adilnya, mudah bagi Allah. Atau dengan pendekatan lain, kalau Allah mampu menciptakan kita, memberi kesempatan bertebaran di muka bumi miliaran orang, ya, nanti juga mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, ai inqaddat wa tasaqatat, copot, lepas dan berjatuhan. Berapa itu bintang? Antum yang pernah belajar antariksa, berdasarkan prediksi ilmuwan, bintang itu jumlahnya berapa? Yang tidak pernah belajar jangan ingat-ingat itu. Bintang itu bukan ini, ada gugusan, ada Bima Sakti. Gugusan Bima Sakti itu diprediksi oleh para ilmuwan yang pernah saya pelajari waktu di SMA dulu, itu biliunan. Jadi kalau kita meresapi ini, ya, idas sama'un syaqq, idas sama'un fatarat, wa idal kawakibun tatharat. Pasti akal kita yang terbatas ini tidak bisa mengcover kejadian yang sebenarnya. Kita akan meyakini sebuah kejadian yang tidak bisa diukur dan dipetakan dengan akal kita yang terbatas ini. Ya, artinya kiamat itu nanti, hari kiamat itu peristiwa dahsyat. Dan orang Islam itu ilmunya tidak berhenti sampai di sini, karena nanti ada lanjutannya. Jadi orang Islam itu bukan hanya sore-sore ongkang-ongkang kaki, kemudian ada ini air hangat gini, atau teh hangat ya, atau kopi hangat ada ini. Asik, goyang-goyang di kursi. Pak, lagi ngapain Pak pagimu? Saya lagi merenung, ini kapan ya, gimana itu dahsyatnya langit nanti kalau. Bukan itu aja, maksudnya keyakinan ini, ya, kalau dipelajari terus, itu nanti ujung-ujungnya adalah memberikan energi yang besar untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Antum yang sudah ngaji bersama kita di sini, yang sama-sama ngaji tentang kiamat, masih nggak sholat, kebangetan banget. Nah, ya, kalau antum sudah ngaji tentang ayat-ayat kiamat, sudah juz amma, ya, sudah ingat nanti satu saat kita pasti dibangkitkan oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengkhabarkan amal orang umat Rasulullah ini yang pertama kali diperiksa adalah salat. Cuma ngaji doang, punya ilmu tentang kiamat tapi mogok. Ilmu ini tidak membangkitkan kita untuk taat kepada Allah. Udah enggak tahu lagi caranya bagaimana kita berusaha supaya kita bisa punya semangat ibadah. Kalau orang di luar sana maghrib begini enggak ingat ibadah, ya wajar lah. Orang dari subuh memang sudah mengawali subuh aja sudah enggak sholat. Kalau subuhnya sudah enggak sholat pasti hari itu gelap. Ya. Kalau subuhnya sudah sholat, ya, apalagi kalau subuh itu 4 rakaat, memulai waktu subuh 4 rakaat, itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa hari yang lalu saya menyimak itu potongan ceramah Syekh Abdul Razak hafizahullah. Itu beliau mengatakan apa yang dimaksud memulai subuh dengan 4 rakaat. 2 rakaat qabliyah subuh dan sholat subuh 2 rakaat. Kalau ini sudah dilakukan kesininya cerah, duha, duhur, asar, maghrib,
Tapi kalau subuh sudah tidak sholat, pasti keruh. Masuk kantor keruh, ke pasar udah keruh, ya. Nanti lihat duit, lihat perempuan, lihat apa itu sudah nggak tahan dia. Maka ini pertahanan orang Muslim itu diawali dari subuh. Kalau subuhnya beres, insya Allah sepanjang hari mudah untuk istiqamah. Tapi kalau subuhnya sudah diawali dengan tidak sholat, ya, aduh. Apalagi kalau orang ini jabatannya tinggi, ya, jabatannya tinggi, itu bisa bayangkan gitu. Ya. Kalau cuman kuli aja nggak terlalu ini, kuli potensi dia, korupsi apa? Korupsi pasir. Tapi kalau orang-orang yang jabatannya tinggi, berangkat ke kantor diawali nggak sholat subuh, padahal dia Muslim, antum harap jujur di kantor sulit. Demikian juga antum yang bos-bos itu, antum kalau mengharapkan karyawan-karyawan antum itu pada jujur itu dari dulu. Yang bisa jujur itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana jujurnya penggembala kambing yang ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang diuji oleh Umar, jual kambingmu satu kepada saya, bilang nanti kepada tuanmu kalau dimakan apa? Dimakan garangan mah kalah sama kambing lah, dimakan serigala. Jawabannya ainallah. Orang-orang model begini ini nggak usah dipasang CCTV, ya, bikin ribet hidup aja CCTV. Lo orang CCTV dipasang di masjid aja masih ada orang maling, buktinya terekam CCTV. Nah kalau orangnya itu memang nggak punya rasa takut kepada Allah, atau dipasangin chip lah semua ini di tengkuk kita atau di mana dipasangin ini, tetap kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, keluyuran kemana-mana, ya. Ini ilmunya orang Islam. Pelajari dulu, matangkan dulu akidah, asah akidah sampai kita ingat hari kiamat, ya, ingat peristiwa-peristiwa yang mendahulunya, nanti klimaknya itu kaitannya dengan kita. Taib. Kemudian apa lagi? Wa idal biharu fujirat. Apabila laut diluapkan, ay ikhtalata ma'uha ba'du bi ba'd, milhuha bi'adbiha. Bercampur. Ketika bihar, lautan ini sudah luapkan, maka bercampurlah airnya yang asin dan airnya yang tawar. Ada laut itu di dalam surah Al-Rahman itu sebutkan ada barzakh, pemisah antara air laut yang yang asin dengan, nanti kalau sudah di ini ya dinding pemisah ini lenyap, hancur. Nggak tahu di wilayah mana ada laut ini, tapi sudah terungkap, sudah ditemukan, ya. Linkisari dzalikal hajit, karena hancurnya sekat itu, alladzi kana yafsiluhuma an ba'dihima, yang tadinya itu bisa memisah menyekat antara air yang asin dengan yang tawar. Kenapa? Lizalzalatil ard, karena guncangan yang dahsyat yang terjadi di bumi. Idzanan bi kharabil alam, yaitu sebagai saat hancurnya alam semesta ini. Ya. Karena bumi diguncang oleh Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, efeknya lautan juga ini. Ya. Airnya diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya berarti 3 ya sudah pasti terjadi. Langit pasti terbelah, ya, bintang pasti berjatuhan, laut. Kalau sekarang mah berita tentang laut paling kalau lagi musim ini gelombang 4 meter, 6 meter gitu kan. Nah, ada nggak gelombang sampai 50 meter? Karena cuaca buruk, nggak ada. Ya, kalau itu mah sudah pasti airnya sudah ke mana-mana itu, sampai ke istana katanya, ya. Tapi semoga tidak terjadi. Ya, saya itu sayang cinta negeri saya. Makanya saya banyak istighfar, antum juga banyak istighfar, ya. Mudah-mudahan dengan banyak istighfar ini Allah hindarkan dari berbagai bencana. Kan diprediksi itu katanya tsunami 30 meter atau berapa itu, kalau dihitung itu nanti dampaknya sampai ke istana. Kalau itu mah kita tangkal dengan doa, dengan istighfar, ya kan? Tapi kalau ini bisa nggak ditangkal? Yuk kita beristighfar supaya langit nanti nggak runtuh, itu bisa nggak? Ya nggak mungkin lah, ini suatu kejadian yang pasti, tinggal nunggu waktu.
Memang begini ini dunia ini ciptakan oleh Allah, ada batasnya. Satu saat berakhir pindah semua ke barzah. Setelah barzah kita pindah ke akhirat. Aslinya kita ini penduduk akhirat, cuman sekarang masih dikasih kesempatan. Ini cara kita membaca rute kita ya. Jangan sampai kita ini hidup lupa mati, lupa barzah, lupa akhirat. Nanti kita liar. Sebagaimana orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, mereka punya prinsip tidak ada kehidupan melainkan hidup di dunia ini. Kamu dibohongi, tidak mungkin ada kehidupan kecuali dunia. Nah, gimana itu? Orang yang seperti ini kira-kira gimana? Nah, ini cara kita menghargai nikmat iman dan Islam. Coba kalau antum menjadi orang yang prinsipnya. Atau saya misalnya begini, bisa Anda membacakan kitab ini di hadapan antum. Apalagi kalau saya kaya raya, saya sultan, saya tajir melintir istilahnya ya. Ngapain ke masjid? Nggak kenal masjid, orang nggak kenal akhirat kok ke masjid ngapain? Mana mungkin ada orang nggak kenal akhirat kemudian ke masjid. Kalau ke masjid pun paling-paling wisata, dia lihat kalau ada masjid yang bagus. Tapi maaf saja kalau masjid antum ini tidak mungkin dikunjungi oleh orang yang hanya ingin melihat masjid, karena kubahnya juga kubah biasa tiang. Tapi kalau kubah emas mungkin. Ada orang nggak beriman pengen lihat, wah ada kubah emas mungkin. Ya kan? Iya. Tapi kalau orang yang beriman ke masjid ngapain? Ibadah. Untuk apa Anda ibadah? Bekal akhirat. Oh berarti percaya akhirat. Ya. Nah, wa idal kuburu bu'thirat. Tadi terjemahnya dibongkar gitu ya. Sekarang banyak loh pembongkaran kuburan. Karena proyek, karena sesuatu, karena otopsi, ya. Bahkan ada yang di odel-odel mayat. Insyaallah. Nah untuk bila min dzalik, mudah-mudahan tidak menimpa kita. Harapan kita itu kalau sudah wafat itu tidak menyisakan perkara-perkara yang rumit lah. Nah, harus diotopsi. Otopsi pertama tidak tidak maksimal, nanti digali lagi. Ikhwatal iman, yang dimaksud idal kubur sirat itu bukan kuburan-kuburan yang ada ini dibongkar, itu bukan. Karena kalau itu maknanya tadi lagi-lagi ya, menafsirkan ayat itu kan ini sudah terjadi saudara-saudara. Kuburan itu sudah banyak dibongkari karena proyek tol misalnya. Loh, Masya Allah, keren banget ini, ilmu dari mana begitu? Ini nanti kita semua ini kan masih hidup ya. Berikutnya mati kan? Mati ke kuburan kan? Dikubur maksudnya. Nanti satu saat itu sebagaimana langit yang sekarang kokoh itu nanti runtuh, bintang-bintang berjatuhan, kuburan ini nanti dikeluarkan isinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjemahannya ini memang agak ini juga. Ya. Nah ini perhatikan tafsirnya, maka perlu ngaji menelaah tafsirnya. Ai kulibat wa ukhrija ma fiha minal amwat. Dikulibat, dibalikkan oleh Allah dan dikeluarkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Perhatikan kalau kita membaca ayat ini, tadabbur ayat ini, libatkan diri kita. Jangan seakan-akan kita ini penonton. Berarti sekarang kita masih hidup. Kematian itu ada yang mengingkari kematian? Ada? Ada orang di dunia ini, orang waras bukan orang gila, mengingkari kematian? Enggak. Hatta orang musyrik pun percaya, orang kafir pun pasti mati, karena mati itu sesuatu yang bisa dilihat oleh kasat mata. Mana ada orang kekal? Ambil pelajaran. Ada kekayaan itu bisa menangkal kematian? Kekayaan. Nah, sekarang kan kita, Masya Allah, dengar Elon Musk punya sekian ribu triliun. Siapa lagi? Orang-orang ya. Tapi nggak usah disebut namanya, keceplosan tadi ini di masjid. Ada orang-orang yang memiliki ribuan triliun, ya kan? Bahkan orang-orang kaya Indonesia ini pun ratusan triliun ya kan kayaannya, luar biasa. Orang-orang begini bakalan mati apa enggak? Ya. Maka ada ungkapan begini, ungkapan ini dari orang-orang yang yang cerdas, yang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa masa lalu. Kalau seandainya kekayaan itu bisa menangkal kematian yang telah dikehendaki oleh Allah, Qarun itu tidak berakhir dibenamkan oleh Allah ke perut bumi. Dengan kekayaannya dia bisa berkelit, dia bisa menghindar dari kematian sehingga lolos. Nah, kemudian bisa hidup beberapa abad. Nyatanya
dengan kekayaannya yang begitu dahsyat, ya. Ketika Allah menghendaki dia ditelan bumi, dibenamkan oleh Allah, ternyata tidak berkutik dia. Jadi tidak ada ceritanya duit sebanyak apapun, kekayaan sebanyak apapun itu bisa menunda kematian yang telah dikehendaki oleh Allah. Apalagi kita, apa yang antum andalkan? Paling-paling antum itu kunci ngantongin kunci motor. Qarun itu kunci gudangnya dipikul oleh orang-orang kaya, itu sampai terseok-seok. Kunci gudangnya berapa kayaannya? Ada orang dari Afrika, raja dari Afrika yang disebut-sebut paling kaya sepanjang zaman. Waktu pergi haji itu bawa emas banyak banget, ya. Itu sekarang sudah di mana dia? Sudah di alam barzakh. Demikian juga kekuasaan. Sejak kapan kekuasaan itu bisa menunda kematian? Ya. Kalau seandainya kekuasaan itu bisa menunda kematian, tentu kita tidak mendapatkan fakta Fir'aun tenggelam di tengah laut. Memang mau dia mati di situ. Ternyata dia tidak berkutik. Nih, khawatul iman. Kalau bicara kematian itu bicara tentang zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang tidak mungkin kita tolak. Maka kalau hari ini kita hidup, bersyukurlah kepada Allah. Ya. Jujur aja, ada nggak orang-orang yang lebih muda dari kita itu sekarang sudah di alam barzakh? Kita itu kalau dikasih kesempatan oleh Allah hidup, berarti kita masih punya peluang untuk menambah kebaikan kita. Tadi hari Jumat dari subuh sampai sini, sampai Isya ini, dan semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah. Ya, apa yang bisa antum lakukan? Kalau antum gesit, kalau kita ini mengamalkan apa yang disyariatkan. Alhamdulillah mulai dari subuh atau dari malam sudah ada yang baca surah Al-Kahfi. Memperbanyak sholawat, mungkin tabungan sholawat antum tadi tambah 500, tambah 1000. Alhamdulillah. Antum Jumatan, ya kan? Jumatan, sholat asar, maghrib, sekarang taklim. Nanti sebentar lagi kita sholat isya. Sehari itu baru dari kewajiban-kewajiban. Belum lagi tadi kita ketemu orang. Berapa kali antum nyalamin orang? Ini yang sering saya ingatkan. Kadang-kadang kita ini ke masjid nggak peduli dengan orang. Rugilah. Muliakan saudara kita, senang, gembirakan hatinya dengan senyum, jabat tangan, salam. Orang kadang-kadang ke masjid itu nggak peduli orang. Rugi besar kita. Kita peduli orang baru dengan kita senyum, sedekah. Salam membentang, ganjarannya 10 sampai 30. Musafahah, penyebab ampunan. Kita ketemu, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma min qabli an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan, melainkan akan Allah ampuni sebelum mereka melepaskan tangan. Tolong antum ini ya, promosikan masjid itu tempat yang nyaman, tempat yang masya Allah menyenangkan, orangnya ramah-ramah. Kita ini nggak lama hidup di dunia ini. Ya. Kalau kita ini misalnya jamaah angkatan ini, ya, mempraktekkan ini, masya Allah, nanti anak-anak cucu kita mengikuti, menjadi masjid yang ramah, yang nyaman, yang ngangenin, ya, masya Allah. Orang ke masjid itu senang banget. Itu salah satunya bukan bangunannya, tapi suasananya. Nyari suasana yang menenteramkan hati hari ini itu masya Allah. Nah, orang-orang yang tidak beriman kemana mereka kalau pengen tenang? Keluyuran kemana? Udah antum tahu sendiri. Tapi kalau orang beriman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Wa qad takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu. Allah menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumah untuk ibadah dijamin apa? Birrauhi warahmati, ketenangan, rahmat, wal jawazi ala sirat ila ridwanillah ilal jannah, dan nanti bisa melewati titian yang membentang di antara dua bibir jahanam menuju ridha Allah, menuju surga. Alhamdulillah, ini sudah banyak antum-antum yang warga sini ya. Sekali masuk masjid, jangan lagi mogok sampai lumpuh atau qadarullah dicabut nyawanya. Kalau hari-hari sehat ke masjid, saya ucapkan, saya kasih kabar gembira.
Mudah-mudahan nanti di saat Anda sakit itu panen pensiun ganjaran. Ya, pensiun. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahihan." Jika seorang hamba itu safar atau sakit atau safar, maka tetap ditulis untuknya sebagaimana dia orang sehat dan orang mukim. Mau pensiun ganjaran? Caranya di saat kita sehat, rajin ke masjid. Di saat kita jatuh, mengalir itu. Pensiun amal, bukan hanya ganjaran, ya, amal. Taib. Wa idzal quburu bu'thirat itu maksudnya ya, kuburan dibalikkan oleh Allah dan dikeluarkan orang mati yang ada di dalamnya. Salah satunya saya, bagi mau Pak Joko dan semuanya. Ya, jadi membaca ayat ini libatkan diri kita. Taib. Idza hasalat hadhil ahdaats al-arba'ah. Apabila 4 kejadian besar ini sudah terjadi. Salasatun minha fid dunya, yang 3 itu di dunia. Karena yang 3 ini kejadiannya adalah setelah tiupan pertama. Ya. Wahiya infitarus sama. Pecahnya atau terbelahnya langit. Wantitharul kawakib. Berontoknya atau berjatuhannya bintang ke bintang. Wa tafajjurul bihar, dan bergolaknya atau apa tadi kalimatnya? Lautnya. Luapan laut, ya. Wa hadhihi tatimmu bin nafkhatil ula. Ini terjadi setelah tiupan pertama. Jadi agama ini kalau kita pelajari itu terkait, ya. Kita belajar berbicara tentang langit terbelah, bintang berjauhan, laut diluapkan. Itu kapan terjadinya? Ini ternyata terkait dengan iman kita kepada malaikat. Malaikat itu ada yang ditugasi meniup sangkakala, namanya Israfil. Niupnya sangkakala itu 2 kali, ya. An-nafkhatul ula ini setelah tiupan yang pertama, ini 3 hal besar dalam surat ini terjadi. Yang keempat, warrabi'u, yang keempat wa huwa ba'tsaratul qubur, yaitu dibalikkannya kuburan, yatimmu fil akhirah ba'dan nafkhatis tsaniyah. Ini akan terjadi di akhirat setelah tiupan yang kedua. Jadi ini kaitannya dengan kapan terjadinya. Ketika Israfil alaihissalam sudah menjalankan tugasnya, yaitu meniup sangkakala yang pertama, 3 peristiwa ini terjadi. Yang satunya adalah nanti di akhirat setelah tiupan yang kedua. Kalau di sini disebutkan 4 ya. 4. Kalau surah sebelumnya, surah Idza syamsu kuwirat at-takwir, berapa peristiwa? 12 peristiwa. Masya Allah, ya, 12 peristiwa. Yang 6 terjadi di dunia ba'da nafkhatil ula, yang 6 terjadi setelah nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua. Nah, taib, kalau itu semua sudah terjadi, ya, wa indaha ta'lamu nafsun ma qaddamat wa ma akharat. Ini ya. Ini yang perlu dipikirkan dari sekarang. Nanti kalau ini sudah terjadi, maka setiap orang mengetahui apa yang telah dia kerjakan dan apa yang dia lalaikan, gitu ya. Nah, ini nanti terjemahnya kalau saya bacakan tafsirnya ternyata ada beda. Di situ kan kita ini nanti, kita kan sekarang saatnya beramal, kan masih hidup ini saatnya beramal. Mati, kemudian nanti setelah dibangkitkan itu kita mengetahui apa yang telah kita kerjakan. Pasti. Ada yang hilang enggak? Ada yang hilang enggak yang kita kerjakan ini? Bahkan yang kita ucapkan, antum beristighfar, ada yang hilang enggak istighfar antum? Antum bertasbih, ada enggak? Ini masalah akidah loh. Antum percaya kan? Kenapa? Ada malaikat yang mencatat amal. Dan catatan amal itu adalah sempurna, rapi. Tidak ada yang tertinggal. Bayangkan kalau orang ini memang ahlul khair di dunia, catatannya kebaikannya banyak, panen raya. Nah, orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat, Masya Allah, yang dia torehkan itu catatan apa? Maksiat. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Kita baca surah ini kan, surah Al-Kahfi ada ayat itu. Allah mengkabarkan juga
nanti kalau sudah sampai di neraka, lolongan-lolongan, jeritan-jeritan orang yang masuk neraka itu, mereka melolong-lolong memohon kepada Allah agar dibalikkan ke dunia untuk beramal soleh. Ada enggak? Antum pernah dengar bahwa setelah merengek-rengek, nangis air mata darah, akhirnya diberi kesempatan oleh Allah balik ke dunia beramal? Ada enggak? Udah. Berarti ya itu adanya. Nah, maka kajian dari ini tadi sudah saya singgung. Harapan kita setelah kita ngaji juz amma itu, aspek ibadah ini kokoh. Kita punya energi ya, luar biasa. Ya. Antum kalau punya mobil misalnya energi powernya itu berapa? Mobil rata-rata berapa? Tapi ada motor itu sampai 300 dk ya. Itu tenaganya gimana? Bisa lari 300 km per jam. Jangan sampai kita ini masya Allah kalau naik mobil itu maunya mobil yang sehat yang ini, tapi urus ibadah mogok. Urusan ibadah itu mogok. Ada nggak orang-orang yang main off-road itu? Didesain mobilnya itu kadang-kadang naik itu bisa. Kita juga harus urusan akhirat itu bagaimana kita punya tenaga besar menyelesaikan berbagai macam ujian dari Allah. Ada perintah, kewajiban, ada hal-hal yang dilarang. Mudah-mudahan kita sukses. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.